Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 adalah Pesta Santo Thomas Rasul. Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Sebelum mengikuti Yesus, Thomas adalah seorang nelayan. Tapi tidak seperti Petrus atau Andreas yang memiliki perahu sendiri, Thomas hanyalah seorang nelayan kuli yang tidak memiliki perahu. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Inilah yang membuat ia sangat hati-hati, pesimistik, cepat menyangka akan terjadi hal-hal buruk. Di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya ini terlihat dengan sangat jelas dalam kaitannya dengan peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Sesudah hari raya Pentakosta, para rasul dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka menjadi kuat serta teguh dalam iman dan kepercayaan pada Yesus. Tentang karya kerasulan Thomas sesudah itu, kitab suci tak menyebutkan apa-apa lagi. Juga tidak ada sepucuk surat peninggalan Thomas yang sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibeberkan Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke arah timur dengan mengikuti jalan para pedagang, yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras, di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan, lebih-lebih di sepanjang pantai Siro Malabar, percaya bahwa Thomas menobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikuinya masih tetap ada sewaktu makamnya dibuka kembali pada tahun 1523. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2, ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bergerak dari tidak percaya menjadi percaya. Pada hari ini, kita merayakan pesta Santo Thomas Rasul yang juga disebut Didimus. Injil pada hari ini menampilkan kisah penting tentang pergerakan atau pergeseran Santo Thomas dari tidak percaya menjadi percaya. Namun itu sama sekali tidak mengaburkan perannya sejauh dilaporkan oleh para penginjil selagi Yesus masih bersama-sama dengan mereka sebelum wafat dan kebangkitannya. Dalam menceritakan tentang kisah kebangkitan, penulis Injil Yohanes adalah satu-satunya penginjil yang mengisahkan tentang Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, sosok murid Thomas begitu penting bagi penginjil Yohanes, karena penginjil Yohanes sadar bahwa banyak orang pada zaman itu, apalagi pada zaman-zaman kemudian, orang-orang yang akan percaya di kemudian hari, yang akan mengalami hal yang sama, yakni keraguan tentang atau ketidakpercayaan akan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi berita yang santer. Tidak hanya kesaksian Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, serta 2 murid Yesus, Petrus dan murid yang dikasihi Yesus, yang menyaksikan kubur kosong, penampakan Yesus kepada para murid pada malam harinya,
Peristiwa yang menyusulinya pun amat meneguhkan hal itu. Nah, salah seorang murid Tuhan, Thomas, yang tidak hadir pada peristiwa penampakan Yesus kepada para murid itu, menjadi cerita berbeda. Ketidakhadirannya tak diketahui sebabnya, dan orang bisa berandai-andai tanpa dasar untuk menerangkannya. Satu hal yang bisa diterangkan adalah bahwa ketidakhadirannya itu membuat Thomas tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, warta yang disampaikan para murid kepadanya. Hal itu tentu beralasan karena orang tak menyaksikan kerap menyimpan keraguan dalam kadar yang berbeda-beda. Thomas ditampilkan sebagai orang yang ragu dalam kadar tertinggi, yakni sampai kepada level ketidakpercayaan. Katanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara terkasih, Injil Yohanes menampilkan Thomas sebagai perwakilan dari para murid dan pengikut yang tetaplah manusia, yang membawa dalam diri mereka rasa kepercayaan serentak keraguan. Thomas adalah simbol yang menampilkan semua orang Kristen dari bangsa dan ras manapun yang mencari Tuhan dan yang memiliki kerinduan yang mendalam terhadap Tuhan karena mereka benar-benar mencintai Tuhan tetapi belum pernah melihatnya. Memang kita tidak memiliki akses untuk melihat Yesus seperti Thomas dan juga Maria Magdalena dan semua murid yang melihat Yesus dengan mata telanjang, mata fisik. Mereka melihat Yesus secara kasat mata yang menampakkan diri kepada mereka dalam kapasitasnya sebagai Tuhan yang bangkit. Di lain pihak, kisah Thomas merupakan ajakan bagi banyak orang yang ragu akan Tuhan, akan Yesus, untuk bersama dengannya masuk dalam wilayah kepercayaannya. Banyak orang zaman ini, karena pelbagai macam pengaruh ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta kebiasaan-kebiasaan dunia yang penuh glamor dan yang memanjakan, merasa bahwa uang akan membeli segala-galanya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan itu bagi sementara orang berada di atas segala sesuatu dibandingkan dengan kitab suci yang dipandang hanya sekedar kisah masa lalu. Ilmu pengetahuan dirasa lebih pasti dari keberadaan Tuhan dan penyelenggaraannya. Mereka membutuhkan kepastian ilmu pengetahuan, menanti kepastian tentang keberadaan Tuhan atau tentang jawaban Tuhan atas persoalan dirinya, tetapi tak kunjung datang. Banyak yang ragu karena merasa tidak ditolong Tuhan, tidak dibantu oleh rekan-rekan orang beriman, sehingga malah menjadi semakin susah dan menderita. Kisah tentang Rasul Thomas mengajak kita untuk melepaskan segalanya dan menyadari diri bahwa kita perlu belajar dari ketidakpercayaannya agar bergerak kepada kepercayaan. Semoga demikian. Amin.